Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabek Channel. Hari ini kita mau mengatasi All New Vario ya, All New Vario 150. Nah, jadi ini kasusnya geredeg. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu channel ini Bang ya, supaya channel ini bisa berkembang. Jadi ini motor kasusnya dia pas tarikan awal, pas pelan-pelan nih, lalu digas pelan-pelan, nah dia timbul geredeg. Kalau misalkan apalagi posisi dalam keadaan mesin dingin, kalau misalkan pagi, nah dia geredegnya agak parah. Oke Bang ya, nanti kita lihat untuk area CVT nya apakah memang ada kerusakan atau cuma kotor doang. Dan ini juga kita mau sekalian untuk puli depannya, baik itu kipas atau rumah olornya, sekalian dipapas supaya powernya dia lebih nambah, dan olornya juga kita ganti sekalian. Untuk ukuran olornya nanti kita lihat dulu. Biasanya saya untuk Vario ini saya suka menggunakan yaitu ukuran 12 gram ya Bang ya, 12 gram. Oke Bang ya, langsung aja kita buka untuk ininya, atau kita tes dulu nih kondisi motornya seperti apa geredegnya Bang ya. Oke Bang, kita nyalain kunci kontak di on kan. Oke, kita tombol starter, lalu kita sambil bawa motornya, kita sambil tes. Oke, kita tarik gas. Nah, perhatikan nih plat nomornya geredeg Bang ya. Nah, dia sampai getar gini ya. Oke, ini kalau misalkan kondisi pelan-pelan Bang ya. Nah, tapi kalau misalkan kondisi ini ngebut, kalau ngebut tidak ada Bang ya, ini berarti kondisinya pas tarikan awal. Oke, kita tes lagi nih Bang nih, pelan-pelan. Lalu sekarang kita gas lagi. Nah, dia geredegnya sampai ke plat nomor segala Bang ya. Oke, langsung aja kita kembali ke bengkel dan kita lihat kondisinya untuk area CVT nya Bang ya. Oke Bang ya, sekarang kita buka dulu untuk box filter dan box CVT nya. Kenapa dibuka box filternya? Jadi sekalian disemprot ya untuk filter udaranya. Kalau misalkan masih layak dipakai, disemprot saja. Kalau misalkan memang seharusnya sudah, maksudnya memang seharusnya waktunya ganti ya, kita ganti. Tapi kalau misalkan selagi masih bisa disemprot, kita semprot aja. Lihat kondisinya, ini sudah sangat melengket sekali ya. Jadi ini wajib ganti Bang ya kalau misalkan melihat kondisi seperti ini. Oke, sekarang kita buka untuk area CVT nya. Nah, bisa dilihat untuk area CVT nya. Kita buka untuk puli depan, begitupun untuk puli belakang. Nah, untuk ini pengganti daripada ini ya, gigi serahan yang kecilnya, yang pasangannya. Soalnya kan ini non
pengkolan. Nah, bisa dilihat. Oke, kita buka. Di sini nggak ada ring. Nah, untuk arah selitnya ini sudah agak aus ya, bisa dilihat. Nah, dia sudah agak aus, bisa dilihat. Oke. Untuk arah selit mungkin diganti bang ya. Sebenarnya ini masih bisa dipakai, cuman dia oplak doang, goyang doang. Nah, bisa dilihat dia sudah agak nyonai bang ya. Oke, untuk arah selit kalau misalkan ngelihat kondisi seperti ini, kalau misalkan tergantung kitanya. Kalau misalkan kita ada rezeki, ada milik, ya kita bagusnya mah diganti. Ya kalau misalkan masih bisa dipakai untuk sementara bisa. Kalau misalkan mau fokus kita menghilangkan gerdek doang. Nah, bisa dilihat untuk kondisi laharnya, roller dia sudah agak kotak bang ya. Nih bisa dilihat. Sebenarnya ini masih bisa, belum terlalu habis ke sininya. Cuman kalau misalkan pengen bagus, ini diganti. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bongkar mesin, jadi emang ada yang memang harus diganti, ada yang tidak diganti. Kalau misalkan kita lagi ngebongkar mesin, nah contohnya seperti ini RCVT, jadi memang ada yang bisa diakalin, ada yang memang harus diganti. Nah contohnya seperti ini yang mengakibatkan gerdek bang ya, soalnya lolornya dia sudah pada kotak. Ini 1 2, nah bisa dilihat 3 4. Nah ini agak lumayan nih. Oh nih 5 nih, ini masih sedikit ini ya. 6. Nah ini pada parah semuanya. Oke. Nah kita lihat untuk kondisi ininya. Nah di sini dia ada debu bang ya. Nah debu. Jadi untuk mangkoknya nanti kita bolongin bang ya. Kita bolongin di sini 1 2 3 4 5 6 di sininya nih. Jadi supaya si kotoran atau debu jadi dia tidak menumpuk di sini. Kalau misalkan dibolongin jadi dia langsung keluar melalui lubang yang kita buat. Paham bang ya maksud saya? Oke. Nanti kita ini bolongin. Nah untuk kondisi pibelnya ini masih bagus bang ya. Untuk kondisi pibelnya ini masih bagus. Paling nanti ini kita cuci menggunakan sabun. Adapun untuk kampas ganda ini masih bagus. Nah bisa dilihat cuma bekas debu doang bang ya. Ini juga berpengaruh untuk gerdek pas tarikan awal. Nah kita ini nanti dibuka, kita cuci ya. Untuk kampas ganda dan pibelnya kita cuci menggunakan air pakai sabun, jangan pakai bensin bang ya. Nah adapun untuk kipas puli dan rumah lolornya kita papas bang ya, sesuai ukuran derajatnya atau sudut kemiringannya berapa. Nanti kita atau kita ambil dulu untuk coolernya, kita lihat kondisi sudut kemiringannya di berapa derajat. Oke bang, untuk kampas gandanya, untuk platnya sudah kita buka, begitupun untuk pernya. Nah kita buka bang ya. Nah ini juga nanti kita ininya nih supaya lebih licin bang ya, jadi supaya ngangkatnya dia lebih cepat. Nah kalau ini kan agak serak nih. Nah ini bisa apa, bekas karat. Nah bekas karat bang ya, mungkin lama tidak diservis atau lama tidak dibuka sepanjang atau dari pertama turun dari dealer. Nah bisa dilihat, nah ini agak serak. Nah oke kita buka, nanti kita ini hamplas, kita bersihin bang ya, jadi supaya lebih licin. Nah ini juga agak serak bang nih. Nah bisa dilihat, nah dia agak keras sekali nih. Nah bisa dilihat bekasnya, bekas karatnya. Oke. Nah untuk kampasnya kita rendam ya di air, lalu nanti kita cuci pakai sabun. Kita semprot dulu biar debunya biar turun. Nah
Nah, begitu pun untuk pebel. Oke. Sekarang kita rendam ke air, lalu nanti kita cuci ya. Nah, untuk karet bantalannya ini masih aman. Nah, untuk o-ring pulinya atau seal pulinya ini ngerembes bang ya, ini bocor nih, perhatikan. Nah, ini nanti kita ganti untuk o-ring pulinya. Adapun untuk ini kita papas bang ya untuk sudut kemiringannya. Kita ukur dulu untuk kipas bawaannya di berapa derajat sudut kemiringannya. Bentar. Nah, di sini menunjukkan di 13 ya bang ya, 13 derajat. Nah, bisa perhatikan 13 derajat ya. Kita bikin 13,8 atau 14,5 ya bang ya. Nanti kita papas kita untuk pulinya. Nah, untuk yang ini kita cek kembali untuk rumah rollernya di berapa derajat. Oke, set sebentar. Nah, untuk yang ini sama bang ya, di 13 derajat standarnya nih. Nah, kita bikin antara 13,8 atau 14,5. Nah, oke. Nah, bisa dilihat dari sini dia sudah agak ke dalam bang ya untuk ini ya. Jadi supaya kalau misalkan sudut kemiringannya dipapas, jadi powernya dia baik tarikan awal maupun maksudnya baik tarikan awal atau lagi buang ngebut, jadi supaya lebih mantap bang ya untuk tenaganya. Dan nanti untuk kloronnya kita menggunakan yang 12 gram. Kalau nggak TDR paling merek lain bang ya. Di sini kebetulan lagi kosong barangnya, paling nanti kita beli di si bos biasa tempat langganan. Oke bang ya, untuk rumah pulinya kita papas dulu. Begitupun untuk yang lain kita cuci. Nah, untuk mangkoknya kita bolongin dulu bang ya untuk ini. Untuk bolongnya untuk untuk mangkok pulinya sudah kita, atau mangkok ganda sudah kita bolongin bang ya. Nah, cuman baru dibolongin, belum kita ngebikin seperti solokan atau kesini kita bikin dread lubang ya. Atau langsung aja kita bor. Ini baru dibolongin ya semuanya. Jadi 6 titik 1 2 3 4 5. Kalau misalkan teman-teman nanti mau lebih banyak nggak apa-apa bang ya. Kalau biasa saya suka sini nih 6 lubang ya, 6 titik. Nah, jadi kalau misalkan nanti kotoran numpuk di sini, nah jadi kalau misalkan ini muter, nah nanti dia bakal masuk ke sini dan langsung keluar. Jadi si kotoran tidak menumpuk di sini, dan nanti biar tidak rawan yaitu gerdeg pas tarikan awal ya bang ya. Nah, sekarang kita bawa dulu satu, saya kasih contoh sebentar. Nah, bisa dilihat bang sebentar. Nah, jadi seperti ini bang ya. Jadi nanti kotoran ke sini melintas, nah masuk ke sini dan langsung ngebuang keluar ya bang ya. Jadi tidak menumpuk di sini. Kalau misalkan menumpuk di sini, saya pastikan nanti motornya dia rawan ngegerdek lagi. Bisa dilihat, saya perdekat kameranya. Oh, kameranya burem. Oke, nah bisa dilihat jelas ya. Nah, jadi agak dalam ke sininya nih. Jadi supaya kotoran ke bawah langsung masuk keluar ya bang ya, atau langsung keluar. Nah, sekarang kita bikin dulu semuanya kayak gini ya bang ya. Sudah kita bor semuanya. Nah, bisa dilihat jadi seperti gini ya semuanya sekelilingnya. Oke,
sekarang kita tinggal melakukan pemasangan. Oke bang ya, ini lagi proses pencucian untuk area sepertinya. Nah bisa dilihat ini sudah kita servis semuanya. Begitupun untuk pas dan rumah rollernya sudah kita papas. Sebentar saya ukur dulu. Oke, kita ukur dulu ya. Tadi kan di 13 derajat. Nah sekarang sudah melakukan pemapasan. Kita dibikin di sebentar. Nah sebentar. Nah 14 bang ya, 14 3,8 13,8 ya, hampir 14. Aduh kameranya buram. Nah oke bang ya. Nah jadi tidak terlalu banyak untuk dipapasnya, jadi cuma 8 ya. Tadi kan bawahnya kan 13, jadi 13,8, jadi agak sedikit ini. Kalau misalkan nanti ini masih kurang, nanti kita papas lagi dibikin 14,5 ya bang ya. Begitupun untuk ini sama bang ya, 13,8. Nah kita rollnya menggunakan TDR yang 11 gram, dikarenakan 12 nggak ada lagi kosong. Nah kita memakai 11 gram. Nah adapun untuk roller bawahnya kita ganti bang ya. Untuk roller bawahnya soalnya kenapa sudah pada kotak, jadi roller sama karet slidnya. Nah karet slid sama rollernya ini sudah pada kotak ya semuanya. Nah, jadi kita sekalian ganti untuk rollernya pakai TDR yang 11 gram. Untuk karet slidnya ini kan sudah tidak layak pakai. Kalau misalkan ini dipakai lagi, nah bisa aja banyak diganjel, cuman kalau misalkan diganjel tidak efektif bang ya. Jadi kita melakukan pergantian saja, soalnya ini sudah dalam. Nah jadi suara sepertinya nanti berisik kalau misalkan memakai karet slid yang ini, jadi kita ganti aja. Nah adapun untuk kampas ganda dan roller dan pembelnya kita lagi proses pencucian bang ya. Jadi direndam pakai sabun kita cucinya bang ya. Jadi jangan pakai bensin kalau misalkan kampas ganda dan pibelnya. Begitupun untuk servis puli ini, jadi jangan gini bang nih. Kalau misalkan kita pakai bensin, jadi kalau bensin masuk ke sini, jadi gemuk yang di dalam nanti meleleh bang ya. Bukannya meleleh tapi mencair gemuknya. Ini kan dia keras bang nih. Kalau misalkan kena bensin, nah nanti dia bakal mencair. Nah nanti si puli atau si orinya nih, si orinya, jadi nanti dia cepat bocor ya. Nanti si gemuknya cepat bocor. Nah disitulah nanti timbul gerdeg lagi. Jadi kalau misalkan servis puli ya, khususnya yang belakang, jadi untuk area karetnya khususnya yang di dalam sini bang ya, nih jangan pakai bensin, mending dilap saja. Nah kalau misalkan dilap kan bang nih, kalau misalkan dilap kan dia tidak kena bensin bang ya, dilap segini. Nah kalau biasanya nih kalau teman-teman sudah sebulan atau 2 bulan diservis tapi kok masih gerdeg, nah kesalahan servis itu di sini bang nih. Jadi mencuci area puli belakangnya pakai bensin. Jadi khusus untuk pakai bensin ada bang ya, bagian-bagian tertentu yang memang ada yang kena bensin, ada juga yang tidak kena bensin. Khususnya untuk puli belakang, untuk karet dan gemuknya, jadi dia tidak boleh kena bensin. Kalau misalnya kena bensin nanti dia si o-ring pulinya nanti dia cepat bocor lagi. Oke bang ya. Nah sekarang kita mulai pemasangan untuk rollernya. Ini perhatikan untuk pemasangan rollernya. Biasanya nih abang-abang atau teman-teman yang belum tahu, khususnya saya pribadi, jadi untuk pemasangan roller ini, kalau misalkan masang rollernya terbalik nih, si rumah rollernya nanti dia cepat kena bang nih, di sini cepat kena. Begitupun yang di sini semuanya sekelilingnya bang ya. Jadi untuk bawaannya saja dia kan posisinya begini bang nih. Nah ini di sini kan full nih ya, karetnya dia full untuk lapisan luarnya. Kalau ini kan dia enggak. Nah bisa diperhatikan. Nah ini posisinya begini, terus begini sesuai ngikutin arahan putaran jam. Nah paham bang ya maksudnya? Nah begini. Nah ini juga begini nih, kalau misalkan roller bawaannya. Jadi biar kita awet memasang rollernya, jangan sampai kita mengganti roller 1 atau 2 bulan, nanti rumah rollernya dia kena lagi bang ya. Nah khususnya yang TDR ini, kalau misalkan kita ngelihat selewatan, ini kayak yang sama bang ya. Nah perhatikan, jadi kayak yang sama, depan belakang kayak yang sama. Ini beda bang ya.
Nih kalau misalkan di sini dia kan rata bang nih. Sebentar kameranya buram. Nah ini kan rata bang nih. Nah kalau ini, nah bisa lihat ini nggak rata. Sama kayak ini. Nah perhatikan, sama kayak ini. Kalau ini kan dia agak sedikit lebar untuk lapisan luarnya. Kalau misalkan ini kan dia agak setengah untuk lapisannya. Nah dia jadi posisinya begini bang nih. Khususnya untuk yang rata ini begini nih ya. Jangan sampai kebalik gini. Nah, kalau misalkan kebalik gini, nih, saya pastikan nanti rumah lornya dia bakal kena ya, bakal nyonai semuanya sekelilingnya. Jadi yang benar pasangnya begini bang ya. Nih, perhatikan. Nah, terus sekelilingnya sesuai arah putaran jam. Nah, begini bang ya. Nah, terus kita pasang lagi. Oke. Nah, kita pasang lagi. Nah, perhatikan di sininya nih. Jadi jangan sampai kebalik bang ya. Nah, oke. Nah, ini sudah beres. Sekarang tinggal memasang ininya, karet selitnya, dan kita angkat dulu ya untuk cuci dulu untuk pibel sama kampas gandanya. Ini untuk lolornya, maksudnya untuk kampas gandanya. Jadi kalau misalkan nanti sesudah disemprot kan banyak debunya bang. Jadi usahakan nih untuk kampas gandanya dia bersihin bang ya. Nih khususnya yang hitam-hitam ini ya, yang hitam cuci pakai sabun. Begitupun untuk pembelnya bang ya. Nah untuk pembelnya tapi disemprot dulu bang ya. Jadi biar gampang untuk menyucinya. Kalau misalkan kan tidak disemprot dulu, nanti si kotoran atau debunya dia masih menempel. Kalau misalkan kan disemprot dulu, dia lebih mudah untuk mencucinya. Coba ya, ini kita angkat dulu, kita semprot. Soalnya sudah kita cuci tadi. Pasti pada apal bang ya, untuk teman-teman atau untuk abang-abang untuk cara menyucinya tidak beda jauh dengan seperti mencuci biasa pakai sabun. Sekarang kita angkat dulu. Oke bang ya, kita lanjut. Nah untuk ini kan untuk dudukan kampas gandanya, jadi dia agak seret bang ya. Nah ini sudah kita amplas. Nah sekarang kita melakukan pemasangan. Kita kasih oli dulu bang ya. Kita kasih oli dulu bang ya, jadi supaya agak licin. Yang banyak-banyak sekiranya aja syarat. Oke. Udah. Perhatikan di sini. Nah, seharusnya kan begini dia. Nah, seharusnya dia begini. Jadi supaya kalau misalkan ngangkatnya mekarnya, jadi dia supaya lebih mudah. Oke. Begitupun untuk ketiga-tiganya. Nah, bisa dilihat. Kalau misalkan kondisi seperti awal kita buka, wah itu sangat ini sekali bang ya, rawan ngegeredek. Nah seharusnya kan begini, dia harusnya lancar begini. Oke, kita pasang dulu untuk ini bang ya, untuk kampas gandanya. Untuk karet selitnya kita ganti bang ya, kita pasang dulu. Kalau ini kan yang ngepres bang, perhatikan, set, nah yang ngepres. Kalau misalkan yang ini kita ambil dulu bang ya. Nah kalau misalkan yang ini perhatikan bang nih. Nah dia agak oblak bang. Nah tuh bisa dilihat. Nah kalau yang ini kan yang baru dia ngepres. Oke kita pasang bang ya. Set. Oke kita pasang. Jangan lupa bosnya. Lalu untuk pibelnya posisinya dia begini. Oke kita pasang. Lalu lepas spoolingnya. Di sini nggak ada ring bang ya, jadi langsung ini. Lalu ringnya dan untuk ornya kita pasang di posisi semula bang ya. Nah ini kan yang bekas goresan nih di dalam, nah yang keluar. Jadi kita pasang. Nah adapun untuk o-ring pulingnya, yang ini kan dia nggak bocor bang ya, cuma yang ini doang, karet yang ini nih ya, dua-duanya kita ganti yang baru bang ya, jadi supaya tidak ngerembes gemboknya. Oke kita pasang dulu. Oke untuk puli belakang sudah kita pasang dan sudah kita kasih grease atau gemuk. Begitupun untuk kampas gandanya. Nah sekarang satu lagi, jadi nanti kalau misalkan abang tidak mau
ganti per yang racing. Jadi ini abang cukup melakukan ditarik saja bang ya, jadi biar agak panjang sedikit, nah baru dipasang. Kalau misalkan nanti abang dananya minim, tidak kebeli atau per CVT yang racing. Biasanya saya suka menggunakan kalau misalkan per CVT yang racing 1500 rpm ya bang ya. Nah untuk ini kita tarik saja sampai segini bang ya. Tarik saya, kalau misalkan abang tidak bisa pakai alat apa ya sekiranya. Kalau misalkan asal bisa ini ketarik. Oke bang ya, ini kita tarik dulu sebentar, kita tarik dulu. Nah kita pakai kaki aja kalau misalkan abang tidak kuat, tarik bang ya. Nah kalau misalkan abang takut ngejepret ke sini nih, nah abang gunakan pakai lap atau pakai kain. Nah contohnya seperti gini, sebentar. Nah ini tarik bang ya. Nah seperti ini bang, tarik terus, tarik terus, tarik terus. Jangan sampai meleset. Kalau meleset nanti abang kena luka atau ngejepret. Sekali lagi kita tarik biar agak sedikit meral. Nah terus. Oke, saya rasa cukup bang ya. Nah ini sudah sedikit agak panjang. Sekarang kita langsung pemasangan. Untuk puli belakangnya sudah kita pasang. Nah sekarang kita tinggal memasang untuk mangkoknya ya. Jadi nanti kalau misalkan mangkoknya dibolongin, jadi nanti si kotoran debunya jadi dia langsung keluar, tidak menumpuk di sini ya bang ya. Kita pasang. Oke, kita kencengin dulu seperti biasa murnya yang semula di belakang. Sekarang kita kencengin dulu. Oke, sudah beres, sudah kencang. Sekarang kita tinggal nyalain, kita hidupin motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kontak on. Sekarang kita tinggal pasang dulu untuk blok CVT-nya, begitupun untuk filter udara. Nah sekarang bisa dilihat nih, dia sangat keras sekali ya, nengkram sekali. Jadi nanti tenaganya mantap lagi, insya Allah bang ya. Sekarang kita pasang dulu. Untuk blok CVT sudah kita pasang. Nah sekarang kita pasang untuk filter udara yang baru ya. Kalau misalkan filter udara yang semacam gini, apalagi banyak debunya ya, maksudnya sudah menempel, sudah tidak bisa layak, maksudnya sudah tidak layak dipakai lagi, sudah tidak bisa dibersihin. Nah biasanya kalau misalkan kondisi seperti itu, yang pertama motor bisa ngempos ya bang ya. Yang kedua berbet, dan modenya tuh dia bisa rubah-rubah. Kalau misalkan mode bisa rubah-rubah, nanti kan motor bisa berbet, ngempos bang ya. Apalagi kalau misalkan mode 2, 3, dan 4, nah dia bisa berbet parah. Jadi terlalu banyak udara yang masuk. Kita pasang filter udara yang baru. Kecuali kalau misalkan masih bisa disemprot bang ya, cuma debu doang. Nah untuk kondisi ini sudah wajib ganti bang ya. Sekarang kita pasang dulu. Oke. Oke, kita pasang dulu semuanya untuk baut-bautnya. Oke bang ya, motornya sudah beres. Sekarang kita nyalain, kita tes gimana hasilnya setelah melakukan pergantian atau servis. Kunci kontak on, starter. Perhatikan di sini kita tembus berapa. Di 112. Oke, sekarang kita tes jalan ya. Kita tes jalan. Mantep bang ya, tenaga enteng dan gerdeg nggak ada sekarang. Atau kita tes pelan-pelan, kita putar balik. Nah dia gerdeg sudah nggak ada. Nih sekarang kita pelan-pelan nih. Nah dia nggak ada bang ya. Oke lagi nih pelan-pelan kita sambil gas. Nah
Oke, dia sudah nggak ada. Oke bang ya, motornya sudah mantep. Mungkin segitu aja dulu video dari saya. Ini sudah sore, kita mau tutup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan bang ya. Dan ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.